Mobil ini baru aja di launching di gelaran PEVS 2024 dan SUV 5-seater ini punya nama Neta V2. Seberapa menarik SUV 5-seater satu ini? Stay tune terus di YouTube channel Kabar Oto. Oke Sobat Kabar Oto, sekarang tim Kabar Oto berkesempatan untuk mereview Neta V2 yang mana ini adalah sebuah SUV 5-seater yang punya kabar menarik. Dimana untuk harga pre-booknya sendiri di gelaran PEVS 2024 ini adalah sebesar 200 juta aja. Nah, seberapa menarik mobil yang punya harga pre-book 200 jutaan ini? Sekarang kita lihat dari area dalamnya dulu. Area dalamnya sendiri kalau Sobat Kabar Oto perhatikan, untuk area dashboard sendiri ini cukup punya nuansa yang cukup lapang. Kenapa? Kalau Sobat Kabar Oto perhatikan, shape-nya ini seperti terlihat round, dimana ini benar-benar membuat kesan lega itu sebagai pengemudi cukup berasa banget. Dan juga ditambah sebagian detail-detail yang cukup terlihat futuristis, dimana kalau Sobat Kabar Oto perhatikan, monitor cluster instrumennya ini cukup menarik. Desainnya semi floating yang dapat memberikan informasi mulai dari tingkat kecepatan, kapasitas baterai, dan juga kita bisa lihat di situ ada indikator transmisi. Dan kita bisa lihat juga nih kalau kita geser ke samping, di sini ada monitor infotainment yang cukup menarik karena tampilannya seperti tab yang cukup luas dan besar kayak gini. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya Sobat Kabar Oto bahwasannya di sini terdapat energy consumption curve, dan juga di sini nih kita bisa lihat karena mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS, jadi kita bisa setup untuk adaptive cruise controlnya dengan visual yang cukup menarik juga. Dan untuk tombol pengaturan dari AC-nya juga sudah model layar sentuh. Khusus kita bahas ruang-ruang penyimpanan, khusus ruang-ruang penyimpanan ini cukup menarik. Karena untuk mobil yang dimensinya itu nggak terlalu besar, apalagi ini SUV 5-seater, tapi ruang-ruang penyimpanan ini cukup banyak nih Sobat Kabar Oto. Sebagian untuk ruang penyimpanan dimanfaatkan dengan baik, mulai dari area di dekat konsol tengah, lalu ada glove box juga, dan kita bisa lihat di sini terdapat ruang penyimpanan lainnya juga, dan ada di bawah. Dan pastinya ini cukup banyak banget. Yang menariknya juga nih Sobat Kabar Oto perlu tahu nih bahwasannya mobil ini juga sudah dilengkapi dengan wireless charging, yang pastinya smartphone Sobat Kabar Oto pastinya bisa langsung diisi dayanya di mobil ini apabila smartphone-nya sudah support wireless charging. Nah, ada juga nih kalau misalnya kita perhatiin di area lingkar kemudinya nih. Untuk setup dari lingkar kemudi ini cukup menarik juga nih Sobat Kabar Oto. Untuk di area atas dan bawahnya ini cukup datar nih. Dan juga di sini tombol-tombolnya emang cukup mudah dioperasikan banget. Dan yang sangat disayangkan untuk lingkar kemudinya sendiri ternyata nggak bisa di-adjust nih Sobat Kabar Oto, karena kita tidak menemukan tombol adjust untuk lingkar kemudinya. Tapi di sini juga kita bisa lihat di sini tombol-tombol untuk lane departure warning, adaptive cruise control juga sudah disediakan dengan baik. Sekarang kita akan bahas mengenai kenyamanan untuk jok pengemudinya sendiri dengan setup gue seperti ini dengan postur 180 up. Khususnya kita akan berfokus ke area tumpuan kepala. Untuk postur 180 up, gue masih merasakan kepala masih ditumpu dengan baik. Dan juga jok semi bucketnya masih terasa memeluk dengan cukup nyaman. Dan ini cukup harus diperhitungkan apabila Sobat Kabar Oto suka dengan tipikal berkendara yang mengutamakan kenyamanan. Udah jadi pengemudi, sekarang kita cobain gimana rasanya kalau misalkan jadi penumpang di kabin belakang. Let's go, kita pindah. Nah, ini dia Sobat Kabar Oto yang kita temuin kalau misalkan kita ada di belakang dari area kabin belakangnya Neta V2. Nah, kita nggak temuin skat di tengah ataupun kita bisa bilang sebagai armrest, tapi kita bisa menemukan jok belakang yang sudah disupport dengan ISOFIX dan pastinya dengan sabuk pengaman. Dan yang menariknya juga, kita tidak melihat adanya gundukan di sini sehingga posisi 3 orang masih dapat ditampung dengan baik untuk mobil 5-seater satu ini.
Dan kalau misalnya Sobat Kabarto perhatiin, nah di bawah sini ada USB-C yang bisa Sobat Kabarto gunakan saat jadi penumpang untuk mengisi daya di dalam Neta V2. Ruang-ruang penyimpanannya cukup terbatas dan gak terlalu banyak, tapi masih dirasa cukup untuk sebuah kegiatan di area dalam kota. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk tampilan belakangnya nih Sob. Untuk tampilan belakangnya sendiri punya tampilan yang cukup aerodinamis karena Sobat Kabarto bisa lihat di sini terdapat area belakang yang cukup melandai, dan juga kalau Sobat Kabarto lihat dengan seksama nih, satu poin yang menarik yang terlihat sangat aerodinamis adalah tampilan dari roof spoilernya yang cukup membuat tampilan belakang ini sangat menarik dan punya kesan sporty. Tapi sebelum itu kita juga akan bahas bahwasannya di belakang ada apa aja sih sebenarnya dari Neta V2 kali ini. Dimana untuk stop lampnya sendiri ini DRL memanjang dari ujung ke ujung, ditambah dengan logo V2, dan kalau kita coba buka ya, nah sayangnya belum otomatis, tapi sudah dibantu dengan hidrolik, jadi kita tidak perlu effort ataupun effortless banget buat buka area pintu bagasinya. Dan kita pengen lihat juga dari SUV 5-seater ini ada apa aja di area bagasinya nih. Kalau di area bagasinya sendiri, tim Kabarto nggak menemukan banyak hal yang menarik, tapi setidaknya 5-seater ini masih menyediakan space yang cukup luas untuk 2 koper berukuran besar atau 4 ransel berukuran sedang. Dan di bawahnya pun masih ada apar dan juga beberapa alat keselamatan lainnya, segitiga darurat. Dan untuk mendukung saat memasukkan barang, kita bisa lihat terdapat satu buah lampu kecil yang bisa membantu saat pemindahan barang di malam hari. Dan kalau misalnya Sobat Kabarto berharap bahwasannya jok belakang ini bisa dilipat, tidak ada tuas, melainkan hanya kain yang bisa ditarik dari ujung ke ujung. Jadi ini bisa ditarik, dan kita akan coba simulasikan gimana kalau misalkan jok belakangnya dilipat. Kalau udah dilipat kayak gini, sebenarnya sangat membantu banget nih Sob, karena space-nya jadi semakin luas. Tapi sayangnya untuk segi pelipatannya ini nggak rata lantai, di mana masih terdapat perbedaan tinggi antara jok yang sudah terlipat dan area bagasi. Dan sayang sekali sebenarnya detail-detail seperti di mana saat jok belakang dilipat seharusnya tutup dari area ruang penyimpanan di bawah ini tidak ikut tertarik, tapi justru ini malah tertarik, dan ini sangat cukup disayangkan dari detail yang ada di Neta V2. Nah, Sobat Kabarto, Neta V2 ini juga dilengkapi dengan baterai lithium ion berkapasitas 40,7 kWh atau 40,7 kWh yang dapat menempuh jarak 400 kilo nih. Yang menariknya juga kita akan lihat di area depan sisi kanan untuk sistem pengecasannya. Yuk. Nah, disinilah Sobat Kabarto untuk sistem pengecasan dari Neta V2, yang mana di sini terdapat pengecasan AC. Sekedar informasi untuk Neta V2 dalam pengecasannya, AC 0 sampai 100 memakan waktu selama 8 jam, sedangkan untuk pengecasan DC-nya 30-50% hanya memakan waktu sepanjang 30 menit aja. Jadi memang Sobat Kabarto diberikan 2 opsi untuk melakukan pengecasan dengan Neta V2. Dan sekarang kita akan bahas sektor kaki-kaki dari SUV 5-seater yang harga per-booknya 200 jutaan ini. Untuk Neta V2 ini punya ground clearance setinggi 130 mm, dan juga kalau di samping gue ini sudah ada pelek multipalang berukuran 16 inci dari Neta V2 dengan profil ban 185/55. Dengan profil ban dan ground clearance tersebut, maka dirasa Neta V2 ini sangat cocok untuk dikategorikan sebagai SUV yang cocok banget dipakai di dalam maupun luar kota Sob. Untuk sistem pengereman dari Neta V2 ini sendiri, untuk depan dan belakang sudah dilengkapi dengan rem cakram nih Sob. Nah,
Nah, itu dia Sobat Kabarto detail-detail mengenai mobil yang baru aja launching di gelaran PIVS 2024 yang ada di depan gue, yaitu Neta V2 dengan harga pre-book 200 jutaan. Berapa ya kira-kira harganya kalau udah resmi di launching? Ada yang tahu? Jangan lupa ramaikan ke kolom komentar dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe dan pantengin terus YouTube channel Kabarto karena kita akan selalu mereview kendaraan-kendaraan menarik. Gua Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.